Saya terakhir di salah satu provinsi baru 3 hari mendaftar sudah jadi peserta. Sudah 3 hari mendaftar, Sudah mendapatkan bisa manfaat. dapat manfaat gitu Betul. ya Pak ya. Salah satu juga pedagang di Sampurna Retail Community 6 hari 6 hari terdaftar, kemudian Terjadi terjadi kecelakaan. resiko Iya. dan bisa menerima manfaat. menerima manfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jam Sostok. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan dan kita masih dalam tema Jam Sostok KKBC Masuk Desa. Dan di episode kali ini tetap masih ada saya Hafiz Ritonga selaku host Jam Sostok, dan hari ini kita punya narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi mungkin teman-teman yang sedang menonton YouTube Jam Sostok masih belum mengenal begitu. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar UMKM. Nah, kira-kira siapa? Kalau udah UMKM, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Deputi Direktur Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan, Bapak Iputu Wiradana. Selamat pagi Pak Wira. Pagi, semangat pagi Mas Hafiz. Ini walaupun siang, sore, malam ataupun jam berapapun nontonnya, yang pasti kita harus tetap semangat pagi gitu. Semangat ya Pak Wira, pagi. ya. Jadi Pak Iputu Wiradana ini dipanggil akrabnya adalah Pak Wira, benar ya Pak? Iya. Nah Pak Wira, hari ini kita di Jam Sostok. Pak Wira udah pernah mampir di Jam Sostok belum Pak? Belum. Belum, ini baru pertama kali ya? ini. Wah, ini kayaknya ini ya Pak ya, udah dari kemarin-kemarin Iya. waktunya belum ada Iya, yang iya, pas. iya. Baru hari ini bisa datang. Ya, Mas Hafiz yang susah nyari waktunya Enggak, nih, gitu. bukan saya mah di sini terus-terusan jadi hostnya Jam Sostok. Tapi tadi saya udah sempat ngomong soal UMKM gitu Pak, sebagai salah satu potensi atau juga peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau boleh tahu nih Pak, kita pengen tahu juga kenapa mesti UMKM begitu? Ya, makasih. Ini kita udah diundang nih, makasih banyak ya. Teman-teman, jadi kalau kita bicara UMKM nih, masyarakat Indonesia ini kita bicara UMKM itu menyumbangkan 90% daripada lapangan pekerjaan di Indonesia. Oke. Karena 90% itu kita akan bicara, makanya pekerjaan apa sih yang banyak dilakukan oleh teman-teman pekerja kita tadi terkait dengan sektor informal secara umum. Dan juga lebih spesifik lagi adalah UMKM. UMKM itu apa sih gitu kan? Kalau kita melihat secara umum tataran dari tenaga kerja di Indonesia, kita akan bicara bahwa masyarakat di Indonesia itu kalau kita bicara pertama pedagang gitu. Pedagang itu kita bicara pedagang itu ada yang offline, ada yang online. Online, benar. Kalau offline kita bicara adalah pedagang pasar. Pedagang pasar di seluruh Indonesia, baik pasar rakyat, pasar modern, itu pedagang yang ada di kios, lapak, di pedagang itu. Kemudian yang kedua adalah pedagang-pedagang yang sering kita temuin di pinggir jalan. Ya, kita bicara di situ kalau kita lihat ada Briling, ada Agen 46, ada Sampurna Retail Community, SRC ya. Kita lihat di situ. Ada juga Buka Mitra di situ, warung Buka Mitra, atau bahkan warung-warung yang tidak ada labelnya di situ, itu yang banyak kita temui di sekitaran kita. Di luar dalam konteks di sini adalah yang sifatnya retailer lah. Ada kita bicaranya adalah bicara kayak seperti Indomart, bicara Alfamart yang juga banyak di sekitaran kita. Tapi Indomart ke Alfamart itu akan lebih bicara adalah bagaimana kita pedagang-pedagang yang ada, kalau kita sering di Indomart itu ada UMKM di depannya. Jadi UMKM yang ada di depan Indomart itu juga kita sebut dengan pedagang lah secara yang sifatnya offline. Ya, jadi yang yang masih banyak yang belum menjadi peserta kita. Nah, untuk ada lagi satu sisi lagi adalah yang sifatnya online tadi. Reseller yang ada, baik itu yang di Bukalapak, ada juga di Shopee, kemudian di Tokopedia, itu juga
menjadi market segmented kita untuk UMKM ini ya. Jadi inilah segmentasi sebenarnya yang banyak, tetapi kita belum bisa masuk menggarap itu seluruhan. Jadi kalau kita bicara apakah beliau-beliau itu memiliki kemampuan membayar, kemampuannya cukup lah kalau kita membayar iuran yang jumlahnya tidak terlalu besar lah gitu ya kalau iuran di kita. Tetapi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana awareness-nya, bagaimana kesadarannya bahwa ini penting. Kenapa penting tadi? Bahwa manfaatnya dari BPJS Sostek atau BPJS Kerjaan ini ada bicaranya adalah jangka pendek, jangka menengah dan untuk jangka panjang. Jadi nah ini yang mungkin manfaat ini yang perlu kita tingkatkan literasinya, karena tadi masih persepsinya adalah BPJS Kesehatan. Yes. Bicaranya adalah tadi bagaimana kalau sakit masuk rumah sakit nggak ada kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu yang memang kita perlu luruskan, bahwa pada saat beliau-beliau itu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini belum tentu meninggal. Masyarakat Indonesia masih memandang kalau meninggal baru urusannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kita awalnya bahasanya adalah bahwa BPJS itu hanya ada satu, kesehatan. Sekarang kita tekankanlah ada dua, ketenagakerjaan dan kesehatan. Ini sudah mulai dipahami oleh masyarakat. Tapi nextnya adalah BPJS Ketenagakerjaan dipahaminya adalah bahwa beliau-beliau itu terjadi risiko meninggal baru terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Belum terkait dengan manfaat lainnya. Jangka pendek kita bilang bahwa ketika terjadi risiko, pedagang itu membeli bahan dagangannya, datang ke pasar atau ke wholesalernya, terjadi risiko. Nah, risiko di jalan itu adalah risiko yang utama. Gitu. Karena dagangan sama rumah dianggap sebagian besar itu sama. Tapi ketika belanja bahan itulah yang sebenarnya titik risikonya. Iya, jadi kayak banyak yang belum mengerti gitu ya Pak ya. Jadi kalau selama ini mungkin dagangnya di depan rumah, kiosnya di depan rumah. Tapi kan kalau mau belanja untuk kebutuhan kios kan harus tetap keluar. Nah itu mungkin manfaat jangka pendek yang Pak Wira maksud. Betul. Jadi ketika keluar dari rumah untuk melengkapi kebutuhan untuk jualan tadi, begitu, itu kan pasti akan ada resiko di jalan, resiko yang mungkin bisa terjadi yang selama ini tidak dipikirkan nih sama teman-teman pedagang UMKM yang ada di luar sana. Mungkin taunya BPJS Ketenagakerjaan iya sih tahu manfaatnya, tapi ketika nanti meninggal dunia ahli waris mendapatkan santunan begitu. Tetapi manfaat jangka pendeknya malah selama ini literasinya masih kurang diketahui gitu ya Pak Wir ya. Nah itulah makanya teman-teman kita juga perlu menekankan di situ bahwa ketika beliau-beliau itu sedang beraktivitas terjadi risiko masuk rumah sakit bukan BPJS Kesehatan yang menanggung. Nah di situ itulah peran kita sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya tadi bicara ketika terjadi risiko yang menyebabkan kematian. Tapi risiko apapun tadi yang terkait dengan pekerjaan itu masih masuk dalam coverage kita. Stressing point-nya sebenarnya di situ Mas Hafiz. Jadi kita tekankan di situ terjadi risiko, kemudian pada saat beliaunya juga tidak tidak bisa bekerja. Pada saat masa perawatan kita juga ada STMB, santunan tidak mampu bekerja. Nah, santunan itu sebenarnya untuk menopang beliau-beliau itu pada saat tidak bisa bekerja. Karena kalau mohon maaf kalau kita bicara informal, hari ini bekerja untuk hari ini, maksimal untuk besok. Terus bagaimana kalau mereka tidak mampu bekerja saat itu gitu, karena resiko sosial tadi gitu. Nah, itulah makanya kita perlu stressing point-nya jangka yang pendek tadi. Bahwa beliau meskipun tidak bekerja dan kehidupannya tetap harus berjalan, kebutuhan untuk konsumtifnya juga tetap harus berjalan. Nah, peran BPJS ada di situ. Kan gitu ya Pak ya. Tapi Pak ngomong-ngomong soal UMKM juga, kalau UMKM sendiri kan mereka itu modalnya kecil atau bahkan mengalami kekurangan modal gitu. Akhirnya dibantu oleh teman-teman perbankan melalui KUR, kredit usaha rakyat begitu. Nah, kalau yang kita tahu kan sudah ada kewajiban untuk teman-teman UMKM mau ngambil KUR, ada kewajiban di sana untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, benar ya Pak? Nah, itu kalau bisa dijelaskan nih sama yang nonton Jam Sostok pada hari ini, itu kira-kira seperti apa? Wajibnya untuk siapa aja nih Pak gitu? Seperti apa Pak Wira? Ya Mas Hafiz, jadi kalau kita bicara kewajiban,
wajibnya sebenarnya atas seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi. Oke. Karena kenapa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah sebenarnya hak konstitusi. Hak konstitusi bagi seluruh masyarakat pekerja Indonesia. Itu tertuangnya ada di Undang-Undang Dasar 45. Oke. Nah, kalau bicara aturan dari Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah itu sudah komplit itu. Tapi kalau kita bicara dalam tataran implementasinya, sekali lagi itu yang perlu peran BPJS untuk meningkatkan literasinya. Nah, kalau kita juga ada terkait dengan KUR ini yang lebih spesifik lagi diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, itu sudah diwajibkan adalah untuk yang kecil. Oke. Nah, ya terlepas daripada itu sebenarnya adalah kalau kita melihat sampai dengan hari ini sudah lebih daripada 100 saudara-saudara kita dari debitur KUR ini sudah mendapatkan manfaat. Udah lebih dari 100. Lebih dari 100 mendapatkan manfaat. Nah, mayoritas itu adalah kematian biasa. Tapi tidak banyak juga yang kecelakaan kerja dan kami memberikan beasiswa untuk itu. Oke. Nah, untuk yang terkait tadi dari jumlah secara keseluruhan yang mikro paling banyak malah paling banyak yang menerima manfaat. Oke. Artinya apa? Kita bisa membayangkan sama-sama ketika saudara-saudara kita pedagang warung, tulang punggung keluarganya terjadi risiko. Betul. Nah, bagaimana kelangsungan warung, kelangsungan keluarganya, anak untuk, istri yang akan untuk sekolah. ditinggalkan begitu. Nah, itulah sebenarnya yang kita sampaikan ketika kita kunjungan juga, penyerahan santunan dan seterusnya dengan kementerian kita sampaikan bagaimana manfaat di BPJS ini nyata, bukti kehadiran pemerintah itu nyata. Ketika terjadi risiko seperti ini, masuk kita lihat langsung bagaimana kehidupannya, sehari-harinya, pedagangannya, bagaimana skala ekonominya. Ternyata di level warung-warung itulah sebenarnya yang banyak mengalami tadi risiko tadi. Dan bermanfaat tentunya BPJS ini bagi masyarakat tertentu tadi. Jadi tepat sasaran gitu ya. Betul. Pak ya. Ketika kita turun, kita sampaikan apa yang mereka beliau pikirkan itu ketika terjadi risiko adalah apakah anak-anak bisa sekolah atau tidak. Oke. Nah, jadi ketika terjadi risiko, kalau kita bicara kalau kecelakaan kerja, baru 1 hari pun udah jadi peserta. Betul. Saya terakhir di salah satu provinsi baru 3 hari mendaftar sudah jadi peserta. Sudah 3 hari mendaftar, sudah mendapatkan dapat manfaat. Betul. Gitu ya Pak ya. Salah satu juga pedagang di Sampurna Retail Community 6 hari. 6 hari terdaftar, kemudian terjadi risiko dan bisa menerima manfaat. Oke. Kemudian tadi kalau kita bicara debitur KUR itu paling tidak periodisasinya 3 tahun. Jadi 3 tahun ini adalah sebenarnya juga masa di mana minimal kepesertaan untuk yang kematian biasa. Jadi kematian biasa, even dia tidak terkait dengan pekerjaannya, itu juga mendapatkan beasiswa setelah dalam periodisasi 3 tahun. Nah, jadi beasiswa ini sebenarnya power yang kita bisa sama-sama sampaikan. Karena angkanya juga nggak kecil ya Pak. Bukan kecil. Dan 2 orang. Iya, dan 2 orang. TK sampai dengan S1. Betul. Oke. Jadi itu sebenarnya powerfulnya di situ sih. Jadi mungkin juga dari teman-teman insan BP Jam Sostek yang mungkin nonton juga itu bisa dijadiin ini ya sebagai pesan yang powerful gitu ya, kalau manfaat beasiswa itu akan menjamin gitu ya para ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan pendidikan ke depannya. Nah, Pak Wira, waktunya ternyata sudah tidak terasa nih, sudah durasinya sudah mencapai akhir begitu. Kira-kira nih Pak Wira, ada yang pengen disampaikan nggak nih sama teman-teman UMKM offline dan online? Tadi kita udah bicara seputar manfaat, kemudian cara daftar sampai dengan kewajiban mendaftar bagi para peserta KUR. Apa nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan saat ini? Kebetulan pemirsa Jam Sostok menonton di YouTube kita saat ini. Apa yang pengen disampaikan poin dari kepesertaan UMKM di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, teman-teman, jadi maksudnya gini, kita nggak tahu risiko itu datangnya kapan, ya.
dan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan ini sangat-sangat rasional. Jadi iurannya sangat-sangat terjangkau gitu ya. Jadi ini adalah bagian daripada internalisasi kita, bagian dari perlindungan kita, perlindungan yang sifatnya mendasar. Jaminan kecelakaan kerja, kematian itu sesuatu yang sifatnya sangat mendasar dalam berbagai aktivitas kita. Tentunya kepada teman-teman kita yang memiliki aktivitas ekonomi. Jadi ini sangat mendasar, iurannya juga sangat terjangkau, dan tadi bahwa manfaat ini bukan hanya bicara pada saat terjadinya kematian, tapi juga bagaimana dalam jangka pendeknya ketika masuk rumah sakit kita mengalami risiko itu unlimited. Ya, itu sebenarnya yang perlu kita pahami sama-sama. Risiko kita nggak tahu kapanpun bisa terjadi, dan pada saat jangan sampai itu terjadi, dan kalau itu terjadi bahwa kita sudah mendapatkan perlindungan tentunya dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti dari kehadiran pemerintah di masyarakat pekerja Indonesia. Mungkin itu Mas Hafiz. Ya, jadi mungkin bisa ditambahin satu lagi, pedagang-pedagang pasar atau juga pelaku-pelaku UMKM jangan takut untuk langsung daftar BPJS Ketenagakerjaan, karena bukan hanya perusahaan-perusahaan besar aja gitu ya Pak Wira ya. Kita sebagai UMKM juga bisa mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. Langsung saja, BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Terima kasih yang sudah menonton Jam Sostok episode kali ini dalam tema Jam Sostok KKBC Masuk Desa. Kita akan ketemu lagi di episode Jam Sostok berikutnya. Saya Hafiz Ritonga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.